Padahal lebih dari 80% UMKM Indonesia masih ada di skala mikro meski sudah beroperasi bertahun-tahun. Nah ini yang jadi masalah. Anda nggak bisa dalam kondisi sekarang pengen bebas finansial, Anda buta finansial, nanti Anda jadi orang sial ya. Ketipu mulu, bangkrut mulu, rugi mulu. Nyatanya kayak kelihatan ngomset, padahal profitnya kagak ada. Omset mah banyak, kiriman tiap hari ratusan ribuan, cuannya kagak ada. Mungkin hari ini bisnis Anda gak bangkrut, ya, tapi balik lagi, bisnis Anda gak bertumbuh. Maka yuk mulai tumbuhkan bisnis Anda dengan berawal dari apa? Menumbuhkan mindset Anda. Kenapa ada UMKM yang udah bisnisnya tuh jalan bertahun-tahun tapi juga gak pernah naik level? Anda ngalamin kayak gitu juga tuh kira-kira. Jadi saya banyak melihat fenomena di mana UMKM yang sudah mulai bisnis sejak 10 tahun lalu gitu ya. Tapi sampai saat sekarang masih gitu-gitu aja. Mereka beralibi, berdalih dengan ketemu saya tuh, Kang saya alhamdulillah omsetnya stabil gitu kan. Pada saat ditanya berapa tahun Pak, berjalan bisnisnya 10 tahun Pak, berapa omsetnya sekarang? Ya 100 juta, itu bukan stabil Pak, sebenarnya itu stagnan, tertempel langsung plak gitu kan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Anda sudah 10 tahun bisnis tapi bisnis Anda cuma segitu-gitu aja, nggak tumbuh-tumbuh, itu artinya ada yang salah dengan cara Anda menjalankan bisnis. Banyak UMKM bisa bertahan 5-10 tahun, pelanggannya ada, bisa bertahan krisis, tapi kok omsetnya tuh segitu-gitu aja terus gitu kan. Makin dijalanin makin capek, hidup juga gak nyaman, gak tenang, kepikiran ya. Di saat orang lain sekarang mungkin bisa senang-senang, dia orang kerja udah jelas ya, pagi pulang malam gitu kan, dia gak mikirin gimana cara ngegaji gitu kan. Tapi kalau owner kan mikirin itu. Nah mungkin Anda ngalamin kondisi kayak begitu. Padahal lebih dari 80% UMKM Indonesia masih ada di skala mikro meski sudah beroperasi bertahun-tahun. Nah ini yang jadi masalah. Jadi sebenarnya sih apa sih Kang penyebabnya ini? Apa kira-kira yang menyebabkan bisnis saya ini kok gini-gini aja udah bertahun-tahun? Penyebab pertama adalah saya bertahun-tahun cuma segitu-gitu terus gitu kan. Penyebabnya adalah bisnis hidup dari tenaga bukan sistem. Semua bergantung sama ownernya. Semua tergantung pada Andanya. Maka sering saya bilang jangan sampai bisnis Anda adalah Anda. Ketika Anda sakit, bisnis ikutan sakit. Ketika Anda wafat, bisnis ikutan wafat. Mana yang katanya mau diwariskan, mana yang katanya mau diwakafkan. Bullshit itu semua. Mau Anda sakit aja ikutan sakit ya. Karena apa? Karena tergantung sama Anda sebagai owner. Mau produksi, mau marketing, mau selling, keputusan, decision making, semuanya tergantung pada Anda. Ya bisnisnya jalan ya pasti bergantung sama Anda doang kan. Kalau Anda gak jalan ya bisnisnya gak akan jalan gitu. Padahal Michael Gerber gitu ya, dibilang the most small business don't fail, they are just never grow. Lebih kepada tadi, mereka nggak pernah tumbuh. Nggak gagal, memang jalan tapi nggak tumbuh. Jalannya di tempat. Selama owner masih ngurusin semuanya sendirian, pasti level bisnisnya bakal gitu-gitu terus. Maka solusinya apa? Bangun super team. Bangun super team, sekali lagi bangun super team ya. Dan nggak cuma sekedar bangun super team, yang kedua adalah apa? Bikin sistem. Jadi ada 2 S yang harus Anda lakukan, super team dan sistem. Super team itu apa Kang? Ya tadi, di level low manajemennya, staffnya, krunya seperti apa, middle manajemennya, supervisornya, manajernya seperti apa, di level C-levelnya, CEO-nya, direkturnya seperti apa. Itu harus dipikirin. Sistem, Anda sudah mulai punya SOP, KPI, OKR, target, job desk, semua flowchart dan lain-lain semua harus dibikin. Nomor 2, penyebabnya apa? Omsetnya masuk tapi nggak ada datanya. Faktanya banyak UMKM Indonesia, mereka tuh nggak tahu margin bersihnya berapa. Pas ditanya NPM-nya berapa? NPM apa Kang? Gitu kan? Nanya lagi ya. NPM itu net profit margin. Jadi Anda harus tahu net profit margin Anda berapa, gross profitnya berapa, OPEX-nya berapa, labor cost-nya berapa, manpower-nya itu berapa orang, dan berimbas pada labor cost berapa. Itu harus semua kebayang. Anda gak bisa dalam kondisi sekarang pengen bebas finansial, Anda buta finansial, nanti Anda jadi orang sial ya. Ketipu mulu, bangkrut mulu, rugi mulu. Nyatanya kayak kelihatan ngomset, padahal profitnya kagak ada. Omset mah banyak, kiriman tiap hari ratusan ribuan, cuannya kagak ada. Ya, apa yang terjadi? Ekspansi Anda takut, gak mau ngambil resiko, duitnya kagak ada. World Bank pernah bilang datanya literasi keuangan Indonesia itu ternyata rendah untuk UMKM. Ya. OJK pernah bilang pencatatan keuangan jadi masalah besar UMKM Indonesia. Maka mulai sekarang catat pengeluaran, catat pemasukan, miliki 3 laporan keuangan. Apa itu? 1, neraca, 2, laba rugi, 3, arus kas ataupun cash flow. Kang, saya bingung cara bacanya gimana? Belajar. Sekarang udah terlalu banyak pelatihan yang menyajikan tentang bagaimana cara Anda jago keuangan. Silakan belajar aja. Jangan sampai Anda omsetnya masuk tapi data dan keuangannya kagak ada. Yang ketiga penyebabnya apa? Anda terlalu hidup di zona nyaman yang cukup. Saya pernah ketemu owner salah satu perusahaan di SR12, Pak Tony, ketika itu dia cerita bagaimana ada mitranya yang penghasilan tiap bulan ratusan juta.
udah santai-santai aja gitu. Karena income-nya udah ratusan juta, ngapain lagi dia? Maka beliau bilang, saya tuh nyesal Kang menanamkan dalam pikiran mereka tuh ratusan juta. Makanya semenjak saya di SR12 laku keras, saya nanamkan ke otak-otak mereka tuh lebih kepada miliaran gitu loh. Makanya kenapa installment saya ke mitra SR12 laku keras tuh omset miliaran, income miliaran, infak miliaran. Dan itu sudah mulai terhubung tuh ya pemikirannya. Dan mulai merasakan, saya pribadi udah mulai merasakan. Nah maka kalau Anda sekarang pengen juga punya omset miliaran dan income miliaran dan suatu saat infak miliaran gitu kan, Anda bisa tuh join di SR12 Laku Keras ya. Silakan klik aja link di deskripsi ataupun pin komen. Intinya adalah teman-teman semua, Anda jangan sampai berada di zona nyaman yang ngerasa udah cukup. Ingat buat kebutuhan pribadi mah cukup, tapi buat berbagi mah kagak pernah cukupnya. Anda ngeliat saudara Anda di Palestina butuh dibantu, gak mungkin dong diem doang. Bencana di Aceh, gak mungkin dong Anda diem doang. Teman Anda lagi sulit gitu ya, gak mungkin dong Anda diem doang. Anda pengen bantu dong, bener gak? Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Kita tuh gak ciptakan cuma jadi orang baik doang, tapi sebaik-baiknya orang. Maka yuk berbuat baik dengan cara apa? Gedein omsetnya, gedein bisnisnya. Ya, ketika bisnisnya banyak, bisnisnya gede, omsetnya gede, profitnya gede, bisa berbaginya juga banyak. Gak boleh ada rasa cukup, terutama untuk berbagi dengan banyak orang. Penyebab yang keempat adalah Anda bisnisnya tuh tanpa target dan tanpa arah. Anda ibarat yang mobil gitu ya, mau kemana? Terserah bapak, ke taksi itu gak bisa, harus jelas. Karena akan berpengaruh pada argo, bener gak? Kalau Anda kemana-mana, bulak belok, tiba-tiba sejuta gitu kan. Anda bisnis 10 tahun jalanin ini bisnis, kagak ngasilin miliaran gitu kan. Yang Anda liar terus gitu kan. Karena arahnya gak jelas, targetnya gak jelas. Cuman sekedar jalan doang tanpa ada target omset, tanpa ada target NPM profit, tanpa ada target income. Harus mulai dibikin sekarang. Income Anda berapa? Profit Anda berapa? Omset Anda berapa? Semua kebutuhan itu harus Anda catat, tuangkan. Mimpi Anda coret-coret. Divaluasi mimpi itu. Pergi haji butuh duit berapa? Ya. Pergi umroh butuh duit berapa? Ya. Beli mobil duit berapa? Motor berapa? Rumah berapa? Itu sudah dicek duitnya teman-teman. Punya target, punya arahan. McKinsey pernah bilang bahwa hasil risetnya bisnis kecil yang punya growth terhadap roadmap lebih tahan dan adaptif. 5 tahun lagi mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain. Saya bahkan di bisnis orang lain aja. SR12 bukan bisnis saya, bisnis orang lain. Saya bersamain, saya bimbing. Saya punya target 10 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, 10 tahun saya punya roadmapnya. Maka strategi saya disetting untuk ke arah situ. Maka kalau ada orang yang sekarang ngejalanin bisnis cuma sekedar untuk 6 bulan, 3 bulan, sorry bukan bagian dari tim saya gitu ya. Silakan keluar saja bahasanya. Intinya adalah saya mau bantu Anda untuk dapetin target Anda. Dan target itu kita setting 5-10 tahun ke depan, paham? Itulah 4 penyebab kenapa bisnis Anda gak naik-naik levelnya, gitu-gitu terus. Nah sekarang, terus gimana Kang supaya bisa naik? Nah, Anda harus pahami betul 5 pilar ini supaya Anda bisa naik level. 1, Anda harus punya sistem yang memang dijalankan. Gak usah rumit, cukup sederhana aja tapi bisa jalan. Dari mulai sistem, dari mulai tentang gudang, warehouse, mulai dari cara order, mulai dari handle CS, semuanya harus punya aturan sebundel sistem. Ya, road to-nya ataupun katakanlah step by step-nya. Yang kedua adalah Anda mulai sadar dengan pencatatan. Ya, data-data harus dipunyai, dimiliki, ya, keuangan-keuangan dirapikan. Itu yang kedua supaya Anda bisa naik level. Yang ketiga adalah Anda harus mulai punya keunggulan dari segi produk. Ya, produk itu sendiri bedanya dibandingkan yang lain apa harus punya, jangan sampai cuma sama aja. Ya, kalau gak di produk mungkin dari brand mungkin keunggulannya bebas, tergantung Anda ya. Itu nomor 3. Nomor 4 adalah Anda harus mulai melepas ketergantungan pada owner, pada Anda sendiri. Anda mulai belajar yang namanya delegasi. Kalau bisa dikerjain sama orang lain, ngapain dikerjain sama Anda? Kalau bisa sama dia, ngapain sama Anda? Dan nomor 5 adalah Anda punya tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Dengan begitu, Anda bisa kebayang, oh ternyata 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, gue bakal demikian, bakal begitu. Ya, sekali lagi, mungkin hari ini bisnis Anda gak bangkrut, ya, tapi balik lagi, bisnis Anda gak bertumbuh, maka yuk mulai tumbuhkan bisnis Anda dengan berawal dari apa? Menumbuhkan mindset Anda. Ubah mindsetnya, berubah omsetnya. Ya, kalau omset Anda sekarang gitu-gitu aja, yang harus pertama kali diubah adalah mindset Andanya terlebih dahulu. Paham, kebayang, semoga mencerahkan ya. Kalau Anda punya pertanyaan silakan Anda tanyakan di kolom chat, komen ya. Kalau punya request khusus silakan komen juga di kolom komen. Kalau Anda pengen dibina, dibimbing sama saya langsung silakan klik link yang ada di kolom komen. Sampai jumpa di grup khusus dan sampai jumpa di video berikutnya.